Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir dengan NIM 2005124009009 kelas TIA angkatan 2020. Di sini pada matkul jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom, saya akan menjelaskan yaitu studi kasus jaringan di ruang tata usaha, ruang guru, dan lab komputer di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi, yaitu tempat saya bersekolah dulu. Tentunya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Simulasi jaringan di ruang TU, ruang guru, dan lab komputer SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Deskripsi tentang jaringan di ruang TU, ruang guru, dan lab komputer SMA Negeri 1 Tanjung Bumi sebagai berikut. Pada era perkembangan teknologi yang kian maju ini, instansi-instansi seperti sekolah-sekolah, universitas, perkantoran, dan lainnya sangat membutuhkan jaringan komputer agar komputer dapat terhubung satu sama lain, bahkan dapat menghubungkan laptop, smartphone, dan yang lainnya. Hal ini tentunya dapat mempermudah penggunanya untuk mengirim, menerima data, dan berkomunikasi satu sama lain. Kali ini saya mengambil contoh jaringan komputer di ruang TU, ruang guru, dan lab komputer SMA Negeri 1 Tanjung Bumi untuk mengetahui bahwa bagaimana jaringan komputer pada sekolah ini bekerja, dan juga kita dapat belajar dan lebih memahami lagi materi-materi jaringan komputer yang kita dapatkan sebelumnya, seperti pengaturan router, server, switch, kabel, dan juga komputer itu sendiri, serta komponen-komponen lainnya. Cisco Packet Tracer dapat digunakan untuk simulasi yang mencerminkan gambaran dari koneksi jaringan komputer pada sistem jaringan yang akan digunakan. Skenario percobaan berikut adalah desain jaringan pada SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Di sini adalah ruangan jaringan komputer ruangan tata usaha. Di sini jaringan komputer ruang guru, dan di sini adalah jaringan komputer pada lab komputer di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Tentunya berikut adalah perangkat yang dibutuhkan beserta IP network yang digunakan sebagai berikut, yaitu ada router 1 dan router 2, server 1, server 2, dan 3, PC 1 sampai PC 18, laptop kita terdapat 2 laptop sebagai contoh, dan smartphone juga ada 2, switch di sini ada 3, dan akses pointnya ada 2. Kita masuk pada langkah percobaan dan pengujian. Pertama-tama buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Di sini adalah contoh jaringan komputer di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini seperti yang bisa kita lihat, saya sudah mempersiapkan jaringan komputer, skema jaringan komputer atau skenario jaringan komputer SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Seperti saya jelaskan tadi, di sini ada ruangan tata usaha atau ruangan TU. Berikut adalah rangkaiannya. Di sini ada ruang guru, rangkaiannya seperti ini, dan di sini ada lab komputer, rangkaiannya seperti ini. Di sini terdapat 2 router, yaitu router 1 dan router 2. Selanjutnya yaitu di sini juga di ruangan TU, kita masuk pada ruangan TU. Di sini ada 1 switch, 1 server, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan 5. Di sini ada akses point 1 untuk menghubungkan pada smartphone 1 dan laptop 1. Selanjutnya kita masuk pada ruang guru. Di sini terdapat switch 2, server 2, PC 6 sampai PC 10, dan akses point 2 untuk menyambungkan ke smartphone 2 dan laptop 2. Kita beralih pada ruang atau lab komputer. Di sini terdapat switch 3, server 3, dan ada PC 11, 12, 13, 14 sampai 18. Kurang lebih seperti ini rangkaian atau skenario dari jaringan komputer yang
berada di SMA Negeri 1 Tanjung Bumi. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu setting IP router 1 secara manual seperti berikut, yaitu IP address-nya di sini untuk Fast Ethernet 00 kita isi 33.3 dan subnet masknya yaitu 255.0. Kita buka router 1. Di sini Fast Ethernet 00, IP-nya yaitu sudah saya masukkan 33.3 dan subnet masknya yaitu 255.0. Jangan lupa di-on-kan. Selanjutnya kita masuk kepada Fast Ethernet 10. Di sini IP-nya saya masukkan 43.3. Subnet masknya yaitu 255.0. Jangan lupa di-on-kan. Kita close. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu kita setting IP router 2 secara manual seperti berikut. Kita kembali lagi ke aplikasi Cisco Packet Tracer, kita buka router 2, kita ke Fast Ethernet 00. Di sini sudah saya isi yaitu IP address-nya 192.168.9.25 serta dengan subnet masknya yaitu tetap menggunakan 255.0. Jangan lupa di-on-kan. Kita masuk pada Fast Ethernet 10. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.25.9. Di sini subnet masknya kita menggunakan 255.0 juga. Jangan lupa di-on-kan. Selanjutnya kita masuk pada langkah selanjutnya. Di sini langkah yang keempat yaitu setting server 1, server 2, dan server 3. Kita buka Cisco Packet Tracer kembali, kita buka server 1, kita ke IP configuration. Di sini sudah saya atur IP-nya yaitu saya menggunakan 192.168.9.20. Untuk subnet masknya saya tetap menggunakan 255.0 dan untuk default gateway-nya saya menggunakan 192.168.9.1 dan untuk DNS servernya di sini saya isi 192.168.9.20. Kita close, kita masuk pada server 2, kita buka IP configuration. Di sini IP address-nya saya menggunakan 192.168.9.27. Subnet masknya sama, default gateway-nya juga sama, DNS servernya sama dengan IP address-nya. Kita close, kita masuk ke server 3. Di sini kita buka IP configuration juga. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.9.65. Subnet masknya sama, default gateway-nya juga sama, dan DNS servernya sama dengan IP address-nya. Oke, kita close. Kita masuk pada langkah yang selanjutnya. Langkah yang kelima yaitu kita setting IP address, subnet mask, dan gateway pada masing-masing PC secara otomatis dengan mengubah ke mode DHCP. Berikut adalah IP-nya. Kita kembali ke server. Di sini untuk mengatur IP, subnet mask, dan gateway serta DNS server secara otomatis kita dapat mengaturnya melalui server. Kita buka services. Di sini kita buka DHCP, di-on-kan, kita masukkan default gateway-nya. Tadi kita menggunakan default gateway yaitu 192.168.9.1. DNS servernya kita menggunakan 192.168.9.20. Nah, di sini tertulis start IP address yang menunjukkan bahwa di sini kita akan menggunakan atau memasukkan IP address pada PC 1 sampai PC 5 tentunya, karena di sini yang terdapat pada server 1 yaitu PC 1 sampai PC 5. Jadi di sini kita dapat menggunakan IP address dimulai dari 192.168.9.20
Di sini kita isi sesuai keinginan kita. Seumpamanya kita isi 10. Jangan lupa terus di save. Setelah di save, kita close. Kita buka PC 1. Di sini kita buka IP configuration. Awalnya ini pengaturannya yaitu static. Kita ubah ke DHCP, maka akan berubah sendiri atau otomatis, yaitu menjadi IP yang tadi kita setting atau kita mulai dari 192.168.9.10 dan subnet masknya otomatis terisi, gateway-nya dan DNS servernya juga otomatis terisi seperti yang kita setting tadi. Kita buka PC 2, kita buka IP configuration. Tadi PC 1 10, di sini PC 2 menjadi 11. Subnet masknya, gateway dan DNS servernya masih sama. Kita buka PC 3, kita buka IP configuration. Di sini 12. Subnet masknya, gateway dan DNS servernya tetap sama. Kita buka PC 4. Nah, di sini kita buka IP configuration 13, dan di PC 5 tentunya akan menjadi 14. Seperti itu jika kita menggunakan pengaturan atau server DHCP. Setelah itu kita atur IP pada PC 6 sampai 10 dengan menggunakan cara yang sama, yaitu pada server 2 kita buka services DHCP. Caranya sama seperti tadi, tapi di sini kita start IP address-nya, kita tidak bisa menyamakan dengan server 1. Kita harus menggunakan IP yang berbeda. Semuanya tadi dari 10, 11, 12, 13, 14 sampai 14. Jadi selanjutnya kita lanjut dimulai dari 15. Di sini nolnya kita ubah jadi 15. Nah, setelah itu kita save. Setelah di save kita close. Kita buka PC 6. Di sini secara otomatis IP-nya akan berubah menjadi 192.168.9.15. Subnet masknya masih sama, dan DNS servernya mengikuti dari DNS server yang kita atur tadi atau kita atur pada server. Tentunya di PC 7, PC 8, PC 9, dan PC 10 akan mengikuti urutan dari PC 6. Asalkan kita mengubah pengaturan dari static ke DHCP, maka akan otomatis IP address dan pengaturan subnet mask, gateway dan DNS server otomatis berubah secara otomatis. Kita buka PC 8, di sini 17, PC 9, di sini diakhiri dengan 18, dan yang terakhir yaitu PC 10 diakhiri dengan 19. Sudah sesuai urutan. Selanjutnya kita atur PC pada switch 3. Caranya sama, masih sama, tidak berubah. Di sini kita atur services DHCP, kita on kan. Di sini kita mulai dari seumpamanya contohnya yaitu 30 agar tidak terjadi kesamaan IP pada PC sebelumnya. Kita buka PC 11, kita buka IP configuration. Dari static kita ubah ke DHCP. Di sini otomatis akan berubah atau dimulai dari IP 192.168.9.30. Maka jika kita akan mengaturnya dari mengubah dari static ke DHCP semua, maka PC ini akan berurutan, yaitu dari PC 11 yaitu diakhiri dengan IP 30, PC 12 diakhiri dengan 31,
PC 13 32, PC 14 yaitu 33, PC 15 35, PC 16 36, mohon maaf, PC 16 35, PC 17 yaitu 36, dan diakhiri dengan PC 18 yaitu kita buka IP configuration-nya yaitu 192.168.9.37 seperti itu. Oke, kita masuk pada langkah selanjutnya. Setelah kita mengatur PC, IP, subnet mask, dan gateway, selanjutnya yaitu langkah ke-6, kita setting IP address, subnet mask, gateway pada masing-masing laptop dan smartphone yang sudah tersambung pada access point masing-masing secara otomatis dengan mengubah ke mode DHCP berikut IP-nya. Karena tadi sudah diubah di DHCP, karena laptop dan smartphone ini akan tersambung tersendiri pada access point ini, kita buka. Di sini otomatis IP-nya akan terisi sendiri, yaitu 192.168.9.15. Subnet masknya mengikuti subnet server, gateway begitupun gateway dan DNS servernya. Kita buka laptop 1, IP configuration-nya yaitu 192.168.9.1. Subnet mask, gateway dan DNS servernya sama. Kita lanjut ke smartphone 2. Kita buka IP configuration-nya. Di sini IP-nya berbeda dengan smartphone 1, yaitu diakhiri dengan 20. Sedangkan subnet mask, gateway dan DNS servernya mengikuti server 2. Selanjutnya kita buka laptop 2. Di sini IP configuration-nya yaitu 192.168.9.2. Subnet mask, default gateway dan DNS server mengikuti di server 2. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada langkah yang ke-7, yaitu lakukan simulasi dengan klik model simulation. Kita buka kembali Cisco Packet Tracer. Di sini kita masih menggunakan mode real time. Kita masuk pada mode simulation. Kita show all known terlebih dahulu. Setelah itu kita edit filter, kita menggunakan ICMP. Oke, kita close. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan Simple PDU. Nah, di sini sebagai contoh saya mengambil beberapa contoh saja, tidak saya coba semuanya. Sebagai contoh pada switch 1 atau ruang TU, saya mengambil contoh yaitu kita mengirim Simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita coba mengirim Simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita next. Dia akan menuju ke switch 1, lalu menuju ke PC 1, kembali lagi ke switch 1. Mohon maaf, tadi menuju ke PC 2, kembali lagi ke switch 1, lalu dia akan kembali ke PC 1. Jika seperti ini berarti proses pengirimannya berhasil. Kita delete. Kita lanjut pada percobaan yang kedua pada ruangan TU, yaitu mengirim Simple PDU dari PC 1 ke PC 5. PC 1 ke PC 5. Kita next. Dia akan menuju ke switch sampai pada PC 5. Di sini tentu saja yang tidak akan, maksudnya tidak, bukan tujuannya akan menjadi X seperti ini. Tetapi jika benar tujuannya, dia akan masih seperti ini. Kita next lagi.
dia menuju ke switch 1. Di sini XX mengapa? Karena bukan tujuannya. Kita next, dia menuju kembali ke PC 1, maka berhasil. Kita delete, kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu add simple PDU dari PC 1 ke server 1. Oke, PC 1 ke server 1. Next, menuju ke switch, lalu dia sampai pada server 1. Jika bukan tujuannya, saya sama seperti tadi, dia akan menunjukkan tanda silang. Kita next, dia akan kembali ke switch 1 dan kembali lagi ke PC 1. Jika ada tanda centang seperti ini berarti berhasil. Kita delete, kita lanjut pada percobaan selanjutnya, yaitu add simple PDU dari PC 1 ke laptop 1, lalu PC 1 ke smartphone. Kita coba dari PC 1 ke laptop 1. Kita next, dia akan menuju ke switch 1, lalu ke access point, lalu dia akan menuju kedua sambungannya, yaitu smartphone 1 dan laptop 1. Akan tetapi yang menuju ke smartphone 1 tandanya X karena bukan tujuannya. Jadi jika kita next, dia akan kembali lagi ke access point 1, kembali ke switch, dan kembali lagi ke PC 1. Jika bukan tujuannya akan X, tetapi jika benar tujuannya, dia akan berhasil seperti ini dengan tanda centang. Kita delete, kita lanjut, yaitu simple PDU dari PC 1 ke smartphone 1. Kita next, dia akan menuju ke switch 1, ke access point 1, menuju ke kedua jaringannya, yaitu laptop 1 dan smartphone 1. Tapi di laptop 1 tetap X karena bukan tujuannya. Kita next, dia akan kembali ke access point 1, ke switch 1, dan kembali lagi ke PC 1. Jika centang berarti berhasil. Kita delete, kita ke langkah selanjutnya, yaitu simple PDU dari PC 1 ke PC 6. Oke, kita kirim dari PC 1 ke PC 6. Kita next, dia akan menuju ke switch, dia akan menuju ke access point, dan ke smartphone 1 dan ke laptop. Kita coba dari PC 1 ke PC 6. Nah, mengapa dari tadi kita mencoba add simple PDU dari PC 1 ke PC 6, akan tetapi tidak sampai atau tidak bisa menuju ke PC 6? Karena PC 6 berbeda ruangan atau berbeda server dengan ruangan tata usaha, karena PC 6 berada pada ruang guru atau server 2. Jadi dari PC 1 tidak dapat mengirim pesan ataupun data ke PC 6 karena berbeda server. Oke, kita delete. Kita lanjut ke langkah atau percobaan selanjutnya, yaitu sebagai contoh pada switch 2 atau ruang guru, saya juga mengambil beberapa contoh add simple PDU, yaitu dari PC 10 ke PC 9, PC 10 ke PC 6. Kita coba
2 itu terlebih dahulu. PC 10 ke PC 9. Kita coba next. Dia akan menuju ke switch 2, lalu sampai pada PC 9, kembali ke switch 2, dan kembali lagi ke PC 10. Jika seperti ini berhasil, kita delete, kita lanjut yaitu PC 10 ke PC 6. Kita next. Di sini dia akan menuju ke switch 2, lalu dia akan sampai ke PC 6, kembali lagi ke switch 2, dan kembali ke PC 10. Jika seperti ini berarti berhasil. Kita coba yaitu langkah selanjutnya di sini dapat kita lihat, yaitu dari PC 10 ke server 2, ke laptop 2, dan smartphone 2. PC 10 ke server 2. Kita next, dia menuju ke switch, lalu menuju ke seluruh jaringan. Akan tetapi jika bukan tujuannya akan berubah menjadi X seperti ini, tapi jika benar tujuannya akan seperti ini. Kita next lagi, kita menunggu 2 ini sampai pada laptop dan smartphone. Karena itu bukan tujuannya maka salah. Di sini yang benar tujuannya yaitu ke server 2, dia akan kembali lagi ke switch 2 dan kembali lagi ke PC 10. Jika seperti ini berarti berhasil. Kita delete, kita lanjut yaitu ke laptop 2 dan smartphone 2. Pertama kita coba dari PC 10 ke laptop 2. Kita next, dia akan menuju ke switch 2, lalu ke access point 2, menuju ke kedua jaringan yaitu smartphone dan ke laptop 2. Dia akan kembali ke access point 2, ke switch 2, dan kembali lagi ke PC 10. Jika seperti ini berarti berhasil. Kita lanjut yaitu dari PC 10 ke smartphone 2. Kita coba next. Dia akan menuju ke switch 2, ke access point 2, menuju ke kedua jaringan yaitu ke smartphone 2 dan laptop 2. Namun yang benar yaitu tujuannya yaitu smartphone 2, jadi pada laptop terdapat tanda X. Dia akan kembali ke access point 2, lalu ke switch 2, dan berakhir pada PC 10. Jika seperti ini berarti berhasil. Selanjutnya yaitu kita coba add simple PDU dari PC 10 ke PC 1. Nah, kita coba next. Di sini terdapat tanda X. Mengapa? Karena sama seperti tadi yang kita coba dari PC 1 ke PC 6 tidak berhasil karena itu berbeda ruangan atau berbeda server. Di sini PC 10 berada di server 2 atau switch 2 atau di ruang guru, maka tidak bisa sampai ke switch 1 atau server 1 karena berada di ruangan tata usaha. Jadi tidak berhasil karena berbeda ruangan. Selanjutnya kita masuk pada langkah percobaan yang ketiga, yaitu sebagai contoh pada switch 3 atau lab komputer. Di sini saya mengambil beberapa contoh add simple PDU dari PC 11 ke PC 15, PC 11 ke PC 18, PC 11 ke server 3, dan PC 11 ke PC 1. Kita kembali ke Cisco pakai tracer, kita menuju ke lab komputer. Di sini kita coba add simple PDU dari PC 11 ke PC 12. Kita next, dia menuju ke switch 3, lalu menyebarkan datanya. Tapi jika bukan tujuannya maka itu akan terdapat tanda X di sana.
Kita next lagi. Dari PC 12 akan kembali ke switch 3, lalu akan kembali lagi ke PC 11. Berarti percobaannya berhasil. Selanjutnya kita akan mengirim sampel PDU dari PC 11 ke PC yang paling jauh, yaitu PC 18. Kita next, dia akan sampai ke switch 3. Dia mengirim data-datanya ke seluruh PC dan jaringan lainnya. Tetapi yang bukan tujuannya akan terdapat tanda X di sana. Kita next lagi, dari PC 18 akan kembali ke switch 3 dan sampai pada PC 11 kembali. Jika seperti itu berhasil. Selanjutnya yaitu dari PC 11 ke server 3, lalu PC 11 ke PC 1. Kita add sampel PDU dari PC 11 ke server 3. Kita next, dia menuju ke switch 3, lalu dia menyebarkan datanya ke seluruh jaringan, tetapi yang bukan tujuannya tetap X. Setelah itu kita next, dari server 3 akan kembali ke switch 3 dan berakhir di PC 11. Jika seperti itu berarti berhasil. Dan kita masuk pada percobaan yang terakhir, yaitu mengirim sampel PDU dari PC 11 ke PC 1. Kita next. Nah, jika ada tanda X seperti ini, berarti percobaannya tidak berhasil karena sama seperti tadi. Di sini beda ruangan, yaitu ruangan antara ruang TU, ruang guru, dan lab komputer. Begitupun mereka juga memiliki servernya masing-masing. Jadi untuk mengirim data tidak bisa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.